Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'i'ul ma'rufi taqi masari'us su'i wa sadaqatu sirri tutfi ghadabar rabbi jalla wa ala wa silatur rahimi tuzidu fil umri. Sana'iul ma'rufi taqi masari usu'i, perbuatan baik dapat menghindar kematian yang buruk. Coba lihat, berbuat yang baik. Sana'iul ma'rufi, berbuat yang baik. Ma'ruf itu artinya kebaikannya sudah dikenal. Jadi bukan kebaikan yang tidak dikenal. Kebaikan itu sudah biasa kita lakukan, dan kebaikan itu difahami oleh orang lain, itu bagian daripada kebaikan. Itu sana'iul ma'ruf. Kalau itu dilakukan, taqi masari'us su'i, menghindarkan daripada kematian yang hina, kematian yang buruk. Artinya apa? Tatkala kita berbuat baik, jemaah sekalian, kebaikan apapun yang kita kenal dan dikenal sama orang lain, bahwa itu adalah mampu menghindarkan daripada kita matinya hina. Kita tidak mau mati hina, kita tidak mau mati su'ul khatimah, kita pinginnya mati husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya? Selalu berbuat baik. Jangan sampai kita selalu berbuat buruk. Nah, kita mati lagi berbuat buruk. Ini yang luar biasa. Kita mati lagi berbuat zina, kita mati lagi berbuat yang tidak baik. Naudzubillah. Maka saat kita semangat berbuat baik, nanti akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mati yang husnul khatimah. Itu yang pertama, perintah dalam hadis ini. Yang kedua, adalah lanjutan hadisnya adalah wa sadaqatu sirri tutfi'u ghadab rabbi jalla wa ala. Sedekah yang tidak kelihatan, wa sadaqatu sirri, sedekah yang tidak kelihatan. Apa itu sedekah yang tidak kelihatan? Sedekah diam-diam, ya kan? Tutfi'u, memadam. Ghadabar rabbi, marahnya Tuhan jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi. Jadi sedekah itu ada dua, jemaah sekalian. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Bahasa Qur'annya adalah sirru wa alaniyah, diam-diam dan terang-terang. Dua-duanya diakui oleh Al-Quran selama masih mampu menjaga hati akan keikhlasannya. Yang mau sedekah secara sembunyi-sembunyi silakan, yang mau sedekah secara terang-terangan silakan. Tapi dalam hadis ini, wa sadaqatu sirri, orang yang sedekahnya diam-diam, yang tersembunyi, diam-diam ngasih, nggak pakai pengumuman di masjid gitu kan. Nih gua sudah sedekah noh, nggak pakai ngumumin di sosial media gitu. Sekarang ini kan orang mau sedekah aja minta diumumin. Orang mau sedekah saja ngasih tahu di sosial media. Boleh mah boleh, tapi asalkan hatinya dijaga daripada riaknya. Nah, yang aman bagaimana? Sembunyi-sembunyi, diam-diam ngasih, diam-diam sedekah, diam-diam infak, gitu kan? Diam-diam bantu orang, diam-diam nolongin orang. Kalau itu dilakukan, tutfi'u ghadabar rabbi jalla wa ala, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membantu orang, ini bagian daripada buah silaturahim nih, membantu orang.
Sedekah memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada marahnya Allah. Dalam salah satu hadis jemaah sekalian, nanti itu Allah akan bertanya kepada hamba-hamba, kenapa kalian tidak mendatangi aku? Aku sedang kelaparan, kalian tidak datang. Maka hamba-hamba itu bertanya, bagaimana mungkin Tuhan lapar? Tidak, di situ ada orang yang kelaparan, kalian tidak mendatanginya. Padahal kalau kalian mendatanginya, di situ ada aku, kata Allah. Dalam hadis yang demikian, hadis qudsi. Ada lagi hadis yang bilang begini, kenapa kalian tidak mendatangi aku? Aku sedang telanjang. Lalu hamba-hamba bertanya, bagaimana mungkin Tuhan telanjang? Bukan. Di situ ada orang yang telanjang, ada orang yang tidak bisa, ada orang yang tidak punya pakaian. Kalian tidak memberikannya. Kalau kalian memberikannya, di situ ada aku. Jadi saat kita membantu orang berupa ngasih makan kepada orang, maka di situ ada Allah. Begitu ada orang yang nggak ada baju, kita ngasih baju, di situ ada Allah. Bahkan dalam salah satu hadis lanjutannya adalah, saat aku sakit, kalian tidak mendatangiku. Hamba-hamba bertanya, ya Tuhan, bagaimana mungkin engkau sakit? Engkau kan Allah yang maha segala-galanya. Bukan, ada orang sakit, kalian tidak mendatanginya. Kalau kalian mendatanginya, di situ ada aku, kata Allah. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Kita datang membantu orang, membawa pakaian kepada orang, ngasih pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, di situ ada Allah. Ngasih makan kepada orang yang lapar, di situ ada Allah. Mengunjungi orang yang sakit, di situ ada Allah. Kenapa? Pada saat orang kelaparan, kita ngasih makan, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya orang-orang ini tidak ada hijab yang menghalanginya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita datang kepada orang yang sakit, kita bantu orang yang sakit, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang-orang ini tidak ada hijab yang menghalanginya, akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sedekahnya diam-diam luar biasa, memadamkan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah marah itu, jangankan marahnya Pak, dehemnya saja gunung bisa meletus. Gunung Semeru kemarin, akhir tahun ini kan banyak banget musibah ujian yang ditimpakan kepada kita. Maka sedekah, infak, diam-diam bantu orang, itulah yang membuat padamnya kemarahan Allah dalam hadis ini. Nah, yang berkaitan dengan masalah kita ini adalah wasilaturrahmi tazidu fil umur, dan silaturahim itu adalah tambah umur. Ini lagi-lagi hadis menguatkan pembahasan kita bahwa orang yang silaturahim itu ditambah umurnya. Bagaimana kalau orang dia berhubungan terus, berhubungan baik, cuma umurnya pendek? Ada makna yang tersambung di dalamnya adalah walaupun dia telah meninggal dunia lebih awal dan dia baik orangnya, tapi namanya disebut sama orang, hidup namanya. Kata orang apa? Dia orangnya baik, Masya Allah. Dia orangnya suka sedekah, kata orang. Dia orang senang ibadah. Dia orang senang silaturahim. Ayo kita contoh orang tersebut. Ini tetap namanya disebut nama orang. Namanya masih hidup, walau orangnya telah meninggal dunia. Kebaikan-kebaikan akan diingat oleh orang, dan akan disambungkan doanya oleh orang yang masih hidup buat mereka yang baik, walaupun mereka telah meninggal dunia. Coba kalau orang jahat, kagak mau diingat sama orang, walaupun ingat orang dongkol ingatnya. Nah jemaah sekalian, oleh karena itu dalam hidup ini harus selalu saling silaturahim di antara sesama kita. Ini minimal sama dengan saya, silaturahimnya sebulan sekali. Niatkan untuk silaturahim. Ini ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu jemaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya.